01900903. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian cerita. Perkenalkan, nama saya Cynthia Deveberiana, NIM A51019094. Dalam tugas kali ini, saya berkontribusi sebagai pemain drama. Pemain drama di situ saya memerankan tokoh bernama Adit. Nah, tokoh Adit ini memiliki sifat yang ceplos-ceplos dan mageran. Nama saya Frida Wahyu Rahmawati dengan NIM A51 1995. Dalam tugas kali ini, saya berkontribusi bermain drama, berperan sebagai ibu. Nah, sifat ibu di dalam drama adalah bijaksana. Saya Data Trisa Ajinimas, NIM A51019009. Di sini saya bertugas sebagai pembuat naskah drama dan juga berperan dalam drama tersebut. Di sini saya memerankan tokoh Fatma yang sudah mempunyai anak yang masih kecil dan keluarganya hampir berantakan. Dan meskipun dia sudah berkeluarga, namun masih bergantung dengan uang sang kakak, yaitu Wati. Perkenalkan, nama saya Afi Aulia Marifah, NIM A51019099, kelas 2C. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis cerita. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusuma Wardani, NIM A5101901000. Di sini saya berkontribusi sebagai editor video dan narator. Di sini, saya Anissa Nurlebdaningrum akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerita atau bercerita. Perkenalkan, saya Faridatun Nasyiroh, NIM A5101901003. Dalam tugas kali ini, saya berperan sebagai pemain drama dengan tokoh Wati. Tokoh Wati ini memiliki sifat dermawan, karena walaupun sudah berkeluarga, tokoh Wati ini membantu kehidupan ibu dan adik-adiknya. Cerita adalah suatu rangkaian peristiwa yang dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan yang berasal dari kegiatan nyata atau non-fiksi dan kegiatan tidak nyata atau fiksi. Cerita mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki tema. Tema adalah gagasan ide atau pikiran yang ada di dalam cerita atau pokok cerita yang ingin disampaikan di dalam cerita. Tema cerita itu sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, persoalan yang paling menonjol. Kedua, persoalan yang banyak menimbulkan konflik. Ketiga, persoalan yang paling banyak membutuhkan waktu pemberitaan. Kedua, memiliki amanat atau pesan. Amanat atau pesan adalah sebuah pesan atau ajakan moral yang disampaikan pengarang di dalam cerita. Amanat biasanya berisi hal yang baik atau positif. Yang ketiga, memiliki tokoh dalam cerita. Tokoh dalam cerita adalah individu yang mengalami peristiwa di dalam cerita individu itu sendiri. Dapat berwujud manusia, binatang, hewan, atau yang lainnya. Yang keempat, memiliki watak dalam cerita. Watak dalam cerita itu sendiri juga penggambaran watak atau sifat tokoh dalam cerita. Berdasarkan watak dan sifatnya dibagikan menjadi 3, yaitu protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik, antagonis, yaitu tokoh yang berwatak kurang baik atau jahat, ya sebagai penentang protagonis juga. Yang ketiga, tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Yang kelima, memiliki alur cerita. Alur cerita itu ada 3. Yang pertama, alur maju progresif. Alur maju, rangkaian peristiwa sebuah cerita yang urut dari awal sampai akhir. Dan alur mundur, regresif. Alur mundur, penyampaian sebuah cerita melalui kisah balik. Peristiwa dengan alur mundur disampaikan tidak dari awal sampai akhir. Penyampaian balik juga dengan cerita masa lalu yang memiliki klimaks di awal cerita. Rangkaian peristiwa disampaikan dari masa lalu ke masa kini dengan urutan mundur. Yang ketiga, alur campuran progresif regresif. Cerita dengan alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Biasanya, cerita dengan alur campuran dimulai dari bagian tengah cerita yang berkembang maju, lalu pada beberapa bagian pengembangan cerita disampaikan tentang kisah masa lalu. Yang keenam, memiliki latar. Latar segala petunjuk, keterangan mengenai waktu, tempat, dan situasi dalam cerita. Latar itu ada 3. Latar tempat yang berkaitan dengan di mana peristiwa dan cerpen itu terjadi, seperti di sekolah, di rumah, di kantin, di puskesmas, di rumah sakit, di pasar, dan lain-lain. Latar waktu itu berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen itu terjadi, seperti pada siang hari, sore hari, masa kini, masa lalu, dan lain-lain. Latar suasana berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian peristiwa dalam cerpen itu sendiri, seperti berduka, merenung, sedih, nangis, mengejutkan, mengagetkan, dan lain-lain. Yang ketujuh, memiliki sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menggambarkan tokoh dalam cerita. Pengarang dapat berperan sebagai tokoh yang berperan langsung dalam cerita atau menggunakan orang atau benda lain sebagai pemeran dalam cerita. Yang 8, memiliki bentuk tulisan yang padat, singkat, dan lebih pendek dibandingkan dengan novel. Yang ke-9, tulisannya kurang dari 10.000 kata. Yang ke-10, sumber cerita berasal dari kehidupan sehari-hari, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Yang ke-11, penokohannya begitu sederhana, singkat, serta tak mendalam. Yang terakhir, 12, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelaku karena mengangkat masalah tunggal saja. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis cerita.
Berdasarkan ciri-cirinya, cerita dibagi menjadi dua, yaitu cerita lama dan cerita baru. Jenis cerita lama yaitu 1. Dongeng. Dongeng adalah cerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal, bersifat khayal, dan tidak pernah terjadi. Macam-macam dongeng yaitu yang pertama, mite. Mite adalah dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat mengenai adanya makhluk halus. Yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi tentang kejadian alam yang unik dan aneh. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi tentang kehidupan binatang yang diceritakan menyerupai kehidupan manusia. Yang keempat, sage atau saga. Sage atau saga adalah cerita kegagah-beranian seorang pahlawan yang terdapat dalam sebuah sejarah. Cerita lama yang kedua yaitu hikayat. Hikayat adalah cerita yang menggambarkan tentang raja atau dewa dan bersifat khayal. Jenis cerita lama yang ketiga yaitu cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya terdapat beberapa cerita sebagai sisutan. Cerita lama yang keempat yaitu cerita panji. Cerita panji adalah cerita yang sama seperti hikayat, namun berasal dari kesastraan Jawa. Cerita lama yang kelima yaitu tambo. Tambo adalah cerita tentang asal-usul keturunan raja yang bersifat khayal. Selanjutnya, jenis cerita baru. Cerita baru adalah bentuk karangan bebas yang sudah tidak terikat oleh sistem sosial dan struktur kehidupan masyarakat lama. Setelah sholat Idul Fitri, dia teringat dengan keluarganya yang ada di rumah dan memikirkan nasib adik-adiknya dengan kondisi sekarang ini. Alhamdulillah ya Allah, hamba bersyukur kepadamu atas berkat rahmat serta rezekimu. Keluarga hamba bisa menunaikan ibadah ini dengan lancar, dan saya berdoa kepadamu ya Allah, semoga kebahagiaan serta keberuntungan menyertai adik-adik hamba ya Allah. Amin. Astagfirullahaladzim. Hidup kok ya susah kayak gini. Anak masih kecil, Mbak Wati mah enak, hidup bahagia terus, banyak uang. Semoga nanti mau ngasih aku uang lagi, kan lumayan buat tambah-tambah susu anakku. Ya gini, kalau nikah muda, nikah cepet-cepet, belum tahu arahan, berantakan. Sabar ya nak. Berjalan mondar-mandir, kemudian duduk, karena terjebak di kosan karena corona, jadi tidak bisa pulang, dan belum mendapat pekerjaan baru setelah di PHK. Malah di PHK, gak ada kerjaan deh, gak ada duit. Ih, gini ribet banget, pakaian acara virus corona bareng gue. Ih, sebel. Karena diduga ODP, selepas pulang kuliah di mana wilayah yang ia tinggali terkena zona merah, sekarang dia bersantai, duduk di tempat isolasi khusus daerahnya dengan menggunakan masker. Sedang menuangkan air di gelas yang hendak diminumnya. Gimana ya kabar anak-anakku di sana? Mereka sehat-sehat atau enggak ya? Fatma yang sedang membuka teleponnya dan hendak menghubungi Mbak Wati, akan tetapi sebelumnya Mbak Wati sudah menghubungi semua saudaranya melalui via call Zoom. Assalamualaikum adik-adikku yang kusayangi. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam. Ada apa toh Mbak? Ribet banget kakak tanya-tanya kabar pula. Ngirim unitnya enggak? Mbak Wati toh, tadi mau aku VC loh Mbak buat silaturahmi. Iya, soalnya Mbak sudah kangen sama kalian semua. Dan untukmu Beca, hematlah uang, jangan buat beli skincare saja, ditabung uangnya buat masa depanmu nanti. Tadi udah kesambung kok diem aja loh. Adit yang tadinya mager langsung menyahut sapaan kakaknya itu. Waalaikumsalam. Terus tau Mbak, jangan buat masalah terus. Kita mau minta uang sama Mbak Wati toh.
Terus menang dong. Rusak rencana aja loh kamu ini. Nggak apa-apa. Ntar kalau ada rezeki lagi, Mbak kirim lagi deh buat kalian semua. Asik, alhamdulillah rezeki nomplok. Nah, seneng tau iki Mbak. Ketahuan lah niat busuk Mbak, Mbak. Udah langsung ke intinya aja Mbak, nggak usah basa-basi. Semoga kabeh, gimana kabar kalian? Sehat dan senang semuanya toh. Iya, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Senang ya toh, Mbak. Hidup kayak gini kok susah Bu, moneynya jangan lupa money. Iya loh Bu, aku sekarang di PHK karena corona. Semua perusahaan sekarang nggak ada kerjaan. Sabar, sabar. Semuanya pasti ada hikmahnya toh. Kualat kamu sama ibu. Terus, Mbak, aku gak untuk ngomong ngono. Ucapanmu itu bisa jadi doa buat adikmu. Bu, Yo aku yo, pengen pulang. Wes gak betah di sini. Gak ramah lingkungan banget. Ya Allah, gak pengen kejemutan tau Bu aku. Sabar toh, nak. Ikuti tos dulu di situ. Kalau hasilnya negatif, baru boleh pulang. Sabar wae Bu, sabar. Makanya jadi perawan jangan bandel, cuma diem di rumah aja nggak bisa. Nah sekarang giliran teman mainmu positif COVID, kamu juga jadi ODP kan? Ya semoga saja Rebecca bisa negatif. Astagfirullahaladzim, namanya aja musibah Mbak. Ya udah kalau gitu, yang di rumah tuh banyak doa buat aku. Di sini juga takut kalau sampai positif corona. Ibu di rumah itu juga doain anak-anak, ibu biar dikasih jalan keluar semuanya yang baik-baik. Ah, kangen. Ibu ya kangen loh, biasanya pada ngumpul kan di rumah itu rame, terus makan opor bareng-bareng. Nah ini di rumah sepi nyenyet loh. Oh iya mbak-mbakku, masku, jangan lupa jatah THR. Enggak bisa ke sini, nggak ada transferan. ini masih ada ponakan kecil, jangan lupa. Elah, mumet aku gagas duwe Mbak Yu karo duwe Adi ora beneran kabeh. Yaudah ya Bu, Dek, ini tak nyusul suami ke rumah mertua dulu. Anak-anak juga di situ masalahnya, nanti kalau nyariin. Ya udah sama itu juga mau ke rumah tinggal di sini tuh sepi banget. Waalaikumsalam. Halo. Semua sudah terputus kecuali Rebecca dan Adit. Nopo cengar-cengir? Kangen mbakku. Makanya jangan bandel, doa terus biar nggak positif, biar cepat pulang. Aku bentar lagi mau pulang. Siap bosku. Ya udah tak habisi pacarku dulu ya. Hai. Serah. Boah, bingung apa? Mending turu.